warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Parkes, Farmasi Podcast. Perkenalkan, saya Yuda Naura Tarita Widyadana sebagai host pada kali ini dan Bapak Ghazali Rahman sebagai bintang tamu pada kali ini. Baik, Bapak, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Naura gimana? Alhamdulillah juga saya baik. Alhamdulillah. Kira-kira nih, belakangan ini Bapak ada kesibukan apa? Belakangan ini Bapak kesibukannya kurang lebih sama aja seperti biasanya. Paling menyiapkan supervisi guru dan juga bagaimana mengevaluasi kinerja guru yang memberikan pembelajaran kepada para santriwati kan. Terus melihat perkembangan ekskul yang ada di lingkungan pondok kita, bagaimana minat anak untuk mengikuti ekskulnya dan seberapa banyak anak yang mempunyai keterampilan khusus yang memang bakat-bakatnya tersebut bisa kita kembangkan untuk nantinya bisa kita ikutkan ke tingkat yang lebih serius lagi, misalkan ikut lomba dan mengikuti hal-hal yang bergengsi yang lainnya. Ya. Baik, kita mulai ya, Pak. Kira-kira apa aja nih yang Bapak udah siapkan untuk 17-an nanti? Untuk 17-an yang Bapak siapkan bersama dengan kepala sekolah unit yang lain juga, kami sudah menyiapkan paskib yang sudah kami siapkan ya kurang lebih 1 bulan lebih sudah mereka latihan, dipilih siapa yang terbaik dari unit-unitnya dan nantinya mereka lah yang akan mewakili tampil di acara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 nantinya. Dan juga kami setelah melaksanakan kegiatan apel biasanya dibarengi dengan kegiatan lomba-lomba di keesokan harinya dan sebagainya. Banyak lombanya, kurang lebih ada beberapa item yang mungkin sering dilombakan di 17-an kan, seperti lomba karung, terus Tambang gitu ya, Pak? gitu, ya tarik tambang, Ya. apalagi ya biasanya meniup balon kah atau futsal dan banyak lagi yang lainnya. Oh iya, ada lagi lomba makan kerupuk. Iya, biasanya. Yang memang kalau lomba itu diadakan identik dengan 17-an, ya kan. Banyak filosofinya dari lomba tersebut, ya kan. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa solidaritas kita terhadap tim kita, terhadap cara kita untuk memenangkan lomba tersebut. Salah satu contoh misalkan tarik tambang, ya. Bagaimana kita membuat tim kita supaya menang, maka kita harus memerlukan strategi yang hebat sehingga bisa mengalahkan lawan kita. Itu kalau kita kaitkan dengan filosofi perjuangan, artinya kita bagaimana supaya memenangkan perjuangan pada masa penjajahan dulu, ya kan. Para pahlawan-pahlawan kita mengatur strategi baik dengan hal bambu runcingnya pada zaman dulu kan dan lain sebagainya sehingga bisa memenangkan kemerdekaan yang bertepatan juga pada 17 Agustus 1945. Berarti banyak ya filosofi yang diambil dari beberapa perlombaan nanti. Betul sekali, Naura. Nah, kira-kira menurut Bapak nih seberapa penting sih kita mengikuti apel pada 17-an nanti? Untuk mengikuti apel tuh menurut Bapak ya sangat penting itu. Kenapa saya bilang itu sangat penting? Karena dengan apel itulah setidaknya kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada bendera merah putih atau kepada Indonesia kita, kepada negara kita. Dengan hormat kita kepada bendera merah putih, bagaimana kita merenungkan dengan nyanyiannya kan, dan merenungkan bagaimana perjuangan Indonesia kita ke depan. Karena perjuangan ini tidak lagi seperti dulu, misalkan para penjajahan berdarah-darah memperjuangkan supaya merdeka. Kalau kita sekarang beda, zaman di era digital ini kita harus bisa mengambil momen yang mana
kita di era digital ini harus melek terhadap teknologi pertama ya kan, dan juga kita jangan sampai ketinggalan terhadap teknologi tersebut. Salah satunya seperti itu, dan bisalah kita menyaring yang mana informasi yang perlu kita sampaikan, kita sharekan, dan mana informasi yang kita perlu tidak teruskan atau kita sharekan, karena berakibat nantinya kan berita-berita atau hal-hal yang bersangkutan itu tidak sesuai atau tidak benar, atau sering disebut dengan berita hoax. Iya, berarti kita juga perlu mengambil yang baik, sisi positif dari 17 nanti ya. Iya, harus kita. Dari teknologi seperti itu ya. Menurut Bapak, apakah Paskib kita sudah bisa disebut layak untuk apel nanti? Untuk Paskib kita menurut Bapak ya sangat layak ya. Kenapa saya bilang sangat layak ya, karena dilihat dari kegigihan mereka, latihan ya, berjemur panas-panasan yang mungkin mengindahkan sudah perasaan-perasaan yang capek dan lain sebagainya, dengan semangatnya berjuang supaya barisannya rapi dan tidak mengecewakan selama latihan dengan tim-tim yang lain, maka dia sudah sangat layak menurut Bapak untuk tampil nanti di 17 Agustus. Dan juga dilihat waktunya kan, waktunya sudah lumayan lama latihannya, ya mudah-mudahan kita doakan bersama nantinya pas sudah apel dilaksanakan tidak ada lagi yang keliru atau salah dalam gerakan-gerakannya. Iya, amin, amin. Menurut Bapak, tanggapan kita untuk negara ini apakah sudah bisa disebut merdeka? Tanggapan apa untuk negara kita ya sudah dikatakan merdeka ya, karena secara administratif negara kan, secara de jure de facto itu sudah layak dikatakan merdeka. Dan bahkan negara tetangga kita, negara luar sana, seluruh dunia bahkan mengakui bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu sudah sah. Tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita membawa kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dalam artian memperjuangkannya lagi, tidak hanya setelah kita merdeka ya sudah kita santai dan sebagainya, tidak. Tapi banyak PR yang harus kita kerjakan, diantaranya kita harus lebih maju lagi berpikir ke depan dan jangan sampai ketinggalan terhadap negara-negara maju di luar sana, supaya kita tidak lagi menjadi negara yang berkembang tapi jadi negara yang dikatakan negara yang maju ya gitu. Nah, berkaitan dengan merdeka, kan belakangan ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Betul. Nah, apakah kurikulum merdeka ini efektif untuk SMK Farmasi? Untuk kurikulum merdeka ini kan sudah kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, khususnya kelas 10, dan alhamdulillah setelah kami lihat, kami pantau bekerja sama dengan bidang kurikulum, kesiswaan dan guru-guru yang lainnya, kami merasa ini sangat sesuai dengan kurikulum yang baru ini, yakni kurikulum merdeka, ya kan? Karena di kurikulum merdeka itu sendiri tidak lagi memfokuskan kepada murid yang misalkan berpatokan kepada salah satu murid saja, misalkan ada yang berbakat satu saja yang difokuskan, tidak. Tapi untuk kurikulum merdeka sendiri semuanya berhak mengeluarkan kreativitasnya, bisa beraktivitas dengan bagaimana dia menjadi murid yang senang dengan terhadap teman-temannya. Karena dalam kurikulum merdeka sendiri kan ciri khasnya salah satunya ada V5 itu, ada profil project Pancasila, yang mana di situ ada kurang lebih 6 dimensi ya. 6 dimensi itu kan salah satunya ada berketuhanan yang Maha Esa, itu yang paling pertama itu kan. Terus berkebenekaan global, terus bergotong royong, berpikiran nalar yang kritis, Betul. dan juga mandiri, dan juga yang terakhir itu adalah
kreatif. Nah, itu adalah ciri khasnya, salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Artinya ketika kita bisa mengembangkan jiwa-jiwa yang di 6 dimensi tersebut kepada murid, dan murid itu sudah bisa memahaminya, artinya dengan sendirinya murid akan merasa senang dia sekolah di tempatnya sekolah dengan menggunakan kurikulum Merdeka tersebut. Dan nanti bisa mengembangkan dengan jiwanya yang memiliki nalar yang kritis, yang bisa menimbulkan kepercayaan dirinya terhadap apa yang sudah dia bisa kembangkan. Karena di kurikulum Merdeka ini kan dihargai, di mana dia ada mempunyai kreativitas dan lain sebagainya. Disitulah yang dikuatkan. Jadi tidak melulu hanya berhubungan dengan angka-angka saja, penilaian saja, tapi kreativitasnya itu pun juga sangat diutamakan. Nah, itu. Jadi istilahnya di kurikulum Merdeka ini adalah tidak ada produk atau ciptaan Tuhan yang gagal. Semuanya berhasil dan memiliki kelebihan-kelebihannya yang istimewa. Tinggal kitanya saja lagi yang mungkin sebagai guru kami melihat bagaimana kepribadiannya, karakternya, dan kreativitasnya. Situ yang kita kembangkan nanti. Betul, seperti kata Bapak tadi, di kurikulum Merdeka ini banyak mengasah kreativitas murid-murid, terus berani mengeluarkan pendapat. Betul sekali. Saya juga merasakan seperti itu karena memang seperti itu adanya. Kita dituntut untuk lebih bisa mengeluarkan kreativitas kita daripada kurikulum yang sebelum-sebelumnya ya Pak. Iya. Untuk Naura sendiri, bagaimana, ada kreativitas yang sudah bisa dikembangkan? Ini kan kita baru kelas 10 nih, melaksanakan kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak sebagai kepala sekolah di sini mau tahu lah salah satunya nih. Ada anak murid Bapak yang sudah mungkin bakatnya sudah sedikit diketahui. Alhamdulillah. Banyak, lumayan ya bisa dibilang seperti itu, seperti kayak bisa berani maju gitu. Oh, berani apa? Maju. Oh, berani maju. Berarti sebelumnya masih merasa minder gitu ya? Benar-benar, menurut saya seperti itu juga. Dan ya, dengan kurikulum Merdeka ini bisa lebih mengasah saya untuk bisa berani tampil ke depan, karena di kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak menggunakan PPT ya Pak. Saya berani bisa mengutarakan pendapat saya kepada guru-guru, seperti itu. Dan PPT tersebut juga kan alhamdulillah kita sudah difasilitasi di kelas-kelas. Artinya sudah ada di setiap kelas kita LCD yang mendukung, atau proyektor lah yang mendukung untuk guru-guru kita memberikan pembelajaran, yang biasanya diajarkan langsung lewat PowerPoint. Dan PowerPoint-nya itu pun biasa juga kita sarankan kepada guru-gurunya bisa di-share langsung sebelum pembelajaran dimulai, sehingga murid itu ya bisa belajar lah sebelumnya, ya kan, bisa belajar membaca apa yang akan disampaikan nanti oleh si gurunya. Jujur saya sebagai murid yang kurang tertarik ya membaca buku. Dengan adanya PPT, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, saya merasa lebih tertarik belajar. Alhamdulillah. Iya, soalnya saya kurang suka belajar di buku karena terlalu monoton seperti itu. Iya. Agak sedikit membosankan mungkin ya dilihat karena buku aja. Baik, yang terakhir, pesan Bapak untuk anak muda. Berkenaan dengan anak muda, ini luar biasa. Anak muda ini adalah bagian dari agen perubahan, agen change. Jadi ada kata-kata Insinyur Bung Karno itu kan mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Nah, itu adalah salah satu motivasi bahwasanya anak muda ini luar biasa loh. Luar biasa dalam artian dia bisa merubah bagaimana keadaan di sekitar, keadaan lingkungan lebih luas lagi, dan bahkan dunia. Sangat berpengaruh dan potensinya itu luar biasa ketika ditempatkan di tempat yang benar. Salah satunya yang Bapak inginkan kepada anak muda adalah tetap berkeyakinan teguh kepada akidah, pada agama, dan berprinsip bahwasanya yang dilakukannya adalah sesuai dengan tuntunan agama dan mengikuti perintah Rasulullah
yakni dengan berkepribadian profetik tadi, berkepribadian kenabian, ya salah satunya adalah menjalankan siddiq, kejujuran. Ya, dengan kejujuran itu adalah modal utama. Tadi kan modal utama untuk seseorang tersebut, anak muda tersebut mencari ke depan untuk jati dirinya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang kedua, yakni tentang amanah. Kemudian yang ketiga tentang tablik atau bisa menyampaikan. Kemudian yang keempat adalah fatanah atau cerdas. Itu. Jadi anak muda mudah-mudahan bisa menjalankan keyakinan yang teguh dan berkepribadian profetik tadi. Dan juga kepada anak muda, mudah-mudahan selalu bisa menjalankan apa yang sudah diporsikan pada waktu mudanya. Artinya jangan sampai lalai, nunggu tua baru menyesal misalkan. Berarti pada intinya sejauh apapun kita melangkah, jangan lupakan kaidah-kaidah Islamiyah. Betul sekali. Dan yang paling penting lagi untuk memulai tersebut adalah kita mulai dengan pergerakan. Karena ada salah satu mahfuz juga mengatakan taharraf fa inna fi harakati barakah. Jadi artinya adalah bergeraklah. Ketika kita bergerak, itu insya Allah ada keberkahan di setiap gerakan kita. Jadi untuk memulai semua yang kita bicarakan hari ini tadi adalah dengan pergerakan. Tidak ada apa-apanya kalau kita misalkan hanya berbicara di sini dan nantinya para pemirsa yang menyaksikan podcast perdana kita ini kan cuma mendengarkan saja. Tapi kita mulai, yuk mari sama-sama mulai dari diri kita, mari kita memulai untuk perubahan ke depan untuk yang lebih baik lagi. Betul. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ghazalil Rahman. Sama-sama Naura. Senang sekali bisa berbagi sedikit informasi atau ya gitulah ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan bisa ketemu lagi di podcast-podcast yang akan datang. Iya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day everyone.